Shalom Bapak Ibu, Saudara yang kekasih. Baik Saudara, kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dalam saat teduh kita pada pagi hari ini dalam Amsal 21 ayat 22. Orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Orang bijak dikatakan dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Hikmat itu lebih baik daripada kekuatan secara fisik, saudara. Dan kemenangan pertempuran tidak ditentukan oleh kekuatan tentaranya, tetapi oleh kebijaksanaan orang-orangnya. Jadi hari ini kita mau bicara dan belajar tentang peperangan yang terjadi pada bangsa Israel, perjalanan sejarah bangsa Israel, dan konteks peperangan menurut kebenaran firman Tuhan di masa sekarang. Jadi saudara yang kekasih, kita mau belajar apa yang dimaksud oleh firman Tuhan, bahwa dikatakan orang bijak itu menaklukkan kota para pahlawan, merobohkan benteng yang mereka percayai. Saudara, di zaman dahulu, salah satu kekuatan sebuah kota kerajaan itu bergantung kepada kekuatan benteng yang dibangun mengelilingi kerajaan tersebut. Jadi ada tembok-tembok yang dibangun tinggi-tinggi dengan pintu gerbangnya yang kokoh dan palang-palang pintu yang kokoh kuat, saudara. Dan tentara-tentara kerajaan itu berjaga-jaga, ya, secara bergiliran mengelilingi kota kerajaan tersebut. Ini yang disebut sebagai kota yang berkubu. Di samping itu ada menara yang menjulang tinggi, dibangun melebihi tembok kota, di mana 24 jam tentara yang penglihatannya baik, pendengarannya baik, mereka secara bergiliran berjaga-jaga di atas menara tersebut. Nah, informasi pertama saudaraku harus diperoleh itu dari penjaga-penjaga saudaraku yang berdiri di atas menara. Karena tempat yang dia duduki adalah tempat yang paling tinggi, saudaraku, ya. Jadi dia nggak boleh lengah, tidak boleh lalai, tidak boleh tidur. Karena ia yang pertama kali akan memberi informasi ketika kerajaan terancam oleh datangnya musuh. Itu sebabnya pendoa syafaat selalu dikaitkan itu dengan menara doa, menara jaga, ya, yang 24 jam. Saudara yang kekasih, dikatakan mereka berjaga bergiliran, saudaraku, nggak boleh lengah, tidak boleh lalai, dan tidak boleh tidur, saudaraku. Dan mereka adalah orang-orang yang berjaga dan melihat, saudaraku, apakah ada ancaman-ancaman daripada si jahat. Nah, kita ingat, saudaraku, tembok Jeriko yang kuat dan kokoh, yang mengelilingi kota yang berkubu, itu dapat dikalahkan dengan ketaatan Joshua dan bangsa Israel pada perintah Tuhan. Jadi Tuhan menyuruh, saudaraku, bangsa Israel yang dipimpin oleh Joshua untuk mengelilingi tembok Jeriko selama 7 hari. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk mengelilingi tembok Jeriko selama 6 hari tanpa berkata-kata. Lalu di hari yang ke-7, itu para imam meniup sangkakala dengan nyaring. Dan lalu ketika bangsa Israel bersorak secara serempak dan bergemuruh, maka rubuhlah tembok Jeriko. Dan mereka menerobos masuk. Pasukan-pasukan itu, saudaraku, yang sudah terlatih. Mereka masuk mengalahkan raja dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dengan hikmat ilahi dan kekuasaan Tuhan, kota kerajaan Yeriko yang berkubu dikalahkan oleh bangsa Israel. Jadi apa kaitannya, saudara yang kekasih, dengan pembacaan ayat firman Tuhan dalam Amsal 21 ayat 22 ini, saudaraku? Nah,
Kita mau pelajari ada hikmat Allah, saudaraku, yang kita perlu ketahui di sini. Yang pertama adalah hikmat untuk menimbang dan memutuskan. Raja Salomo dengan segala hikmatnya mengingatkan kita bahwa orang bijak itu bahkan lebih unggul dari pahlawan-pahlawan kota yang perkasa dan lebih kuat dari benteng-benteng kokoh yang dibangun oleh manusia sebagai tempat perlindungan. Jadi Salomo mengingatkan kepada kita bahwa orang bijak, orang yang berhikmat, ini dimaksudkan adalah orang yang memiliki hikmat Tuhan. Dia lebih baik, lebih unggul bahkan dari pahlawan-pahlawan kota yang gagah perkasa. Dari benteng-benteng yang kokoh yang dibangun sebagai tempat perlindungan. Bahkan di dalam kitab Amsal tadi katakan sebagai tembok atau stronghold dari kepercayaan mereka. Pengkhotbah 7 ayat 19 berkata demikian. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Jadi hikmat yang kita miliki dimulai dari pengenalan kita akan Tuhan dan kebenarannya. Bukan berasal dari dunia dan tidak datang dari tingginya ilmu akademis manusia yang mungkin kita miliki. Tetapi karena hikmat yang dari atas itu disertai dengan roh Tuhan yang mengajari dan memberi pertimbangan kepada kita setiap waktu. Untuk bisa memutuskan sesuai kehendak Allah dalam segala keadaan, dalam segala situasi-situasi yang berbeda-beda. Jadi dikatakan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 19, hikmat itu memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan, lebih besar kekuatan daripada 10 penguasa di dalam kota. Jadi Pengkhotbah berkata, saudaraku, Salomo berkata, jikalau disandingkan dengan hikmat, dengan kekuatan, saudaraku, hikmat itu jauh lebih penting. Hikmat itu jauh lebih kuat. Amsal 9 ayat 10 dikatakan begini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi orang yang mencari Tuhan dan kebenarannya berarti berupaya mendapatkan hikmat dan kekuatan Tuhan. Setiap orang yang mencari Tuhan, saudara, firman ini katakan dia akan dipercayakan hikmat oleh Allah. Yang, saudaraku, kekuatannya jauh melebihi kekuatan kota, pahlawan-pahlawan sebuah kota. Nah, yang kedua, saudaraku, pengertian yang kedua dari kitab Amsal ini adalah hikmat untuk memerdekakan tawanan. Dalam Amsal 21 ayat 22 dikatakan bahwa orang bijak dapat memanjat kota pahlawan-pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Merobohkan benteng yang mereka percayai. Jadi yang pertama tadi, saudaraku, kita belajar tentang merobohkan, memanjat. Orang bijak itu memanjat kota dan merobohkan, mengalahkan pahlawan-pahlawan. Tetapi yang kedua, saudaraku, orang bijak atau orang yang berhikmat itu merobohkan benteng yang mereka percayai. Firman Tuhan ini berkata bahwa hanya orang bijak yang dapat memanjat kota yang dijaga oleh orang-orang kuat dan mampu merobohkan benteng kepercayaan mereka. Membebaskan tawanan dari orang-orang kuat itu membutuhkan hikmat dan kuasa dari tempat Maha Tinggi. Dan Tuhan cuma mempercayakan kekuatan dan hikmatnya hanya kepada orang-orang yang bersungguh hati mencari Dia. Seperti yang dikatakan dalam 2 Tawari 16 ayat 9 bagian A. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi Tuhan sedang mencari dan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan hikmatnya, kekuatan kuasanya kepada siapa? Kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Jadi Tuhan tidak mau memberikan hikmat kekuatannya kepada siapa, saudaraku? Kepada orang yang tidak bersungguh hati kepada Dia. Karena seperti saudara yang kekasih,
itu perhiasan yang dilempar kepada babi, ya. Nah, saudara, tetapi kepada orang-orang yang bersungguh hati, Tuhan akan melimpahkan kekuatan dan kuasanya, hikmatnya. Gereja Tuhan itu adalah institusi yang dipercayakan Tuhan untuk menggunakan seluruh kekuatan dan kuasa Allah untuk tujuan membebaskan orang-orang yang tertawan oleh kepercayaan-kepercayaan yang salah yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Saudara, begitu banyak orang-orang yang ditawan, saudara, oleh kepercayaan bahwa contohnya uang menjadi benteng perlindungan mereka. Ada yang ditawan oleh apa? Kenajisan, bahwa kenikmatan dunia menjadi benteng-benteng kepercayaan mereka. Nah, ada juga saudaraku mereka ditawan oleh kepercayaan-kepercayaan bahwa kekuasaan menjadi benteng-benteng perlindungan mereka. Saudara yang kekasih, gereja Tuhanlah yang diberikan hikmat, kita, saudara dan saya, yang diberikan hikmat oleh Tuhan, saudaraku, untuk melepaskan mereka daripada tawanan kepercayaan-kepercayaan mereka yang salah. Kekuatan fisik manusia itu tidak mungkin dapat membebaskan mereka yang tertawan oleh kepercayaan-kepercayaan yang salah. Hanya orang bijaksana yang penuh dengan hikmat Tuhan yang mampu membebaskan mereka. 2 Korintus 10 ayat 3-5. Ya, kita baca, saudara. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi saudaraku, firman Tuhan ini, saudaraku, mengatakan bahwa kita berjuang itu tidak secara duniawi. Memang kita masih ada di dalam dunia, tetapi senjata perjuangan kita adalah, saudaraku, kuasa Allah. Dikatakan bahwa kuasa Allah sanggup meruntuhkan benteng-benteng, mematahkan setiap siasat manusia, merubuhkan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Tujuan semua ini adalah menentang pengenalan akan Allah. Saudara, dan firman ini katakan selanjutnya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Inilah peperangan kita pada hari-hari ini sesungguhnya, saudara. Kita tidak lagi berperang secara fisik seperti bangsa Israel di masa yang lalu. Tetapi kita sedang berperang menawan pikiran-pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiran-pikiran seperti apa? Pikiran-pikiran dengan kepercayaan-kepercayaan kita yang salah. Nah, saudara, setiap kubu pertahanan dibangun dengan keangkuhan. Ya, segala benteng-benteng kepercayaan yang salah itu dibangun oleh kesombongan manusia. Kesombongan inilah yang menentang pengenalan akan Allah dan menentang akan hikmat Tuhan. Nah, saudara, sekali lagi bahwa Allah di surga, dia memiliki perwakilannya di bumi, yaitu saudara dan saya, gerejanya, untuk merobohkan setiap benteng-benteng kepercayaan yang salah itu. Nah, saudara, ada banyak kepercayaan-kepercayaan yang salah dalam setiap pikiran kita. Jadi dimulai dari pikiran kita, dimulai daripada benteng-benteng, saudaraku, yang menentang pengenalan Allah atau kepercayaan-kepercayaan yang salah dalam diri kita yang mungkin sudah mengikat kita sedemikian lama. Contohnya seperti minder, tuduhan-tuduhan, ketakutan, mengasihani diri sendiri, merasa tersingkir, bersaing, keberhargaan diri lewat pencapaian, kepemilikan, dan banyak lagi. Inilah, saudaraku, yang telah mengikat kita dan banyak orang-orang, saudaraku, ini mengikat pikiran kita. Inilah peperangan kita yang sesungguhnya. Semua ini itu masih bersembunyi di balik hati kita. Masih ada di dalam hati kita dan pikiran kita. Dan muncul setiap kali kita merasa tertekan. Maaf, tolong di mute, saudara.
Saudara, itu adalah bentuk benteng-benteng kepercayaan yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Sehingga hidup kita itu kerap kali up and down di dalam Tuhan. Karena apa? Masih ada benteng-benteng kepercayaan. Saudaraku ya, merasa disingkirkan, keberhargaan diri itu lewat pencapaian, saudaraku kepemilikan. Jadi benteng-benteng kepercayaan itu dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kadang-kadang saudaraku kita bisa berapi-api lalu kadang-kadang melempem. Sehingga saudaraku kita berupaya agar tetap semangat. Kita berusaha sendiri. Tapi akhirnya kita kelelahan sendiri. Sepertinya si jahat itu punya ruang kendali dalam hidup kita. Nah, saudara, kita membutuhkan pertolongan orang lain. Agar membukakan mata kita supaya dapat melihat dengan hikmat Tuhan. Benteng-benteng kepercayaan salah apa yang sedang menguasai hidup kita. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui kepercayaan-kepercayaan salah apa yang bersembunyi di balik pikiran kita. Agar kita tidak berperang melawan musuh yang salah. Saudara yang kekasih, kepercayaan yang salah dapat membuat kita berperang melawan diri kita sendiri. Atau juga kita berperang melawan saudara seiman. Di mana kita berpikir bahwa merekalah menjadi musuh kita. Nah, saudara, peperangan terbesar dalam hidup kita pada masa kini itu bukan lagi secara fisik. Tetapi adalah mengalahkan semua kepercayaan-kepercayaan kita yang salah dalam hidup kita. Itulah bentuk tipuan si jahat yang banyak sekali membelenggu kita, saudaraku. Apa contohnya tipuan si jahat atau kepercayaan yang salah? Ini coba mari kita koreksi masing-masing setiap kita. Walaupun kita sudah lahir baru, lama bertobat, bahkan kita sudah melayani, saudaraku, tapi kita bisa masih terbelenggu. Karena pikiran-pikiran kepercayaan yang salah itu masih bersembunyi di balik pikiran kita, di balik hati kita. Saudaraku, sehingga kita berjuang, saudaraku, dan kita mengira musuh kita itu adalah darah dan daging. Musuh kita itu kita pikir orang lain. Bahkan kerap kali kita berpikir musuh kita itu adalah diri kita sendiri. Kita sedang tertipu. Saudara, ini bentuk kepercayaan yang salah yang di dalam firman Tuhan tadi katakan orang hikmat, saudara, dikatakan dapat mengalahkan kepercayaan-kepercayaan mereka. Ya, contohnya apa? Kita percaya bahwa uang dan kekayaan membuat kita lebih berharga dan lebih dihargai oleh orang lain, lebih terhormat. Contoh kepercayaan yang lainnya, hidup adalah tentang menang kalah. Aku harus berjuang untuk menang supaya tidak direndahkan. Contohnya apa lagi? Siapa aku? Aku adalah pencapaian-pencapaianku. Dan banyak lagi kepercayaan-kepercayaan salah yang seperti ini, yang terus berjuang dalam pikiran kita, saudaraku, sehingga saudaraku kerap kali itu menentang pengenalan kita akan Allah. Kita berjuang dengan diri kita, kita melawan musuh yang salah. Saudara yang kekasih, tetapi firman Tuhan mengidentifikasikan kepada kita bahwa orang bijak, dia akan mengalahkan orang-orang kuat, memanjat kota pahlawan-pahlawan, merobohkan benteng yang mereka percayai. Saudara yang kekasih, Efesus 6 ayat 11-12 dikatakan begini, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, ketika kepercayaan yang salah itu sering muncul waktu kita dalam keadaan tertekan, kita sedang tertipu oleh si jahat. Ya, ada banyak tipuan-tipuan iblis masih bersembunyi di balik pikiran kita. Firman Tuhan katakan, itu sebabnya kita harus ingat bahwa kita sedang berjuang bukan melawan darah daging. Jadi musuh kita bukan diri kita, musuh kita bukan saudara kita seiman, musuh kita bukan pasangan kita, tetapi musuh kita adalah melawan pemerintah-pemerintah,
melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Itu sebabnya saudara yang kekasih, setiap hari kita diperhadapkan dengan peperangan ini. Hal yang pertama yang perlu kita ketahui adalah kita harus dapat mengidentifikasi kepercayaan-kepercayaan kita yang salah. Itu adalah stronghold di balik pikiran kita, di balik hati kita. Dia masih bersembunyi. Ketika keadaan tertekan, dia muncul ke permukaan, saudaraku. Mulai bersuara, speak up. Dia mengatakan ada banyak kepercayaan-kepercayaan kita. Itulah yang perlu kita perangi, saudaraku. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pikiran-pikiran kita, saudaraku. Itu sebabnya kita membutuhkan pembaharuan pikiran setiap hari. Dan kita boleh mengidentifikasi kepercayaan-kepercayaan kita yang salah. Stronghold dalam hidup kita, saudaraku. Orang bijak dikatakan menaklukkan kota para pahlawan dan merobohkan benteng yang mereka percayai. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Ada banyak hal-hal yang kami tidak sadari. Tapi Engkau dengan jelas dapat melihat siapa kami di hadapan-Mu. Tuhan, tiap hari tunjukkanlah kepada kami. Ketika ada kepercayaan-kepercayaan kami yang salah terhadap diri kami, terhadap pemikiran-pemikiran kami, terhadap orang lain dan terhadap keadaan. Supaya kami dapat merobohkan benteng-benteng yang telah dibangun bertahun-tahun sejak masa kecil kami, Tuhan. Dan itu menjadi kekuatan Tuhan di dalam pikiran kami. Sering kami berjuang dengan pikiran kami sendiri. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Supaya kepercayaan yang salah itu ya Tuhan. Tuhan boleh tunjukkan kepada kami. Kami boleh sensitif dengan semua itu. Kami boleh tahu dan mengenali siasat si jahat. Supaya kami tidak terus-menerus dikalahkan dengan pikiran-pikiran kami Tuhan. Kepercayaan-kepercayaan kami yang salah. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.